Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Arsa Oktavia Ramadhani sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai narasumber. Mau perkenalan sendiri-sendiri boleh? Boleh kali ya, kenalan sendiri-sendiri supaya lebih asik. Ya. Halo, kenalin nama aku Nanda Putri Wulandari, biasa dipanggil Nanda. Halo, kenalin nama aku Kusnulina Nur Afifah, sering dipanggil Lina. Halo, nama aku Dian Putri Utami, biasa dipanggil Dian. Kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Psikologi. Semester 1 ya kalian? Iya. Kesibukan sebagai mahasiswi psikologi semester 1 tuh ngapain sih akhir-akhir ini? Mungkin bisa Nanda. Kalau aku pribadi sih sebagai mahasiswa aku lagi sibuk banget kayak ngerjain tugas akhir-akhir ini karena banyak sekali tugas yang diberikan oleh para dosen, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Lina. Mungkin kalau dari aku, karena sekarang ini kita udah mau menuju ke penilaian akhir semester, jadi kayak lagi mempersiapkan untuk belajar dan mempersiapkan untuk materi-materi yang akan diuaskan nanti. Sibuk UAS ya berarti? Iya, benar. Sekali. Nah, kalau dari aku sendiri, seperti dibilang Nanda, tadi kan emang lagi banyak tugas akhir kayak tugas bahasa Indonesia gitu. Terus juga minggu ini tuh banyak banget sama schedulean jadwal. Jadi minggu tenang tuh nggak ada ya? Iya, sekali. Oke, di sini kita akan bahas tentang kesehatan mental karena kita lagi bareng anak-anak psikologi yang mental health-nya tuh udah terjaga banget. Belum tentu. Oh, belum tentu ya? Belum tentu anak belum psikologi tentu. mentalnya sehat. Iya, benar. Iya, benar sekali. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke materi aja gimana? Boleh? Boleh? Oke. Yang pertama, apa sih pandangan kalian tentang kesehatan mental? Kalau aku sih kesehatan mental itu ya kesehatan jiwa seseorang, terus yang mempengaruhi kesejahteraan hidup sama kualitas hidup seseorang. Gitu Berarti sih. kalau misalnya orang yang sehat mental berarti orang yang sejahtera. Ya. Oke. Kalau bisa betul seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Lina sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku, kesehatan mental itu kesehatan yang berkaitan sama kejiwaan, kemudian sama psikis kita gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri, kesehatan mental itu kesehatan yang berhubungan dengan jiwa dan fisik. Berarti kalau misalnya orang yang sehat mental juga bisa sehat fisik juga gitu. Iya. Oke. Lalu seberapa penting sih kesehatan mental bagi kalian, dan apa sih dampaknya jika kesehatan mental itu sudah terganggu menurut kalian? Menurut aku sih penting banget ya untuk menjaga kesehatan mental, karena kesehatan mental itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau misalnya sudah mengalami gangguan pada kesehatan mental, nah seseorang ini bisa kesulitan untuk menjalin hubungan interpersonal, seperti kesulitan mencari teman. Nah, gangguan kesehatan mental ini juga bisa mengakibatkan seseorang itu kurang dalam konsentrasi, kayak kesulitan berpikir, gitu sih. Ya. Kalau dari aku pribadi, kesehatan mental itu sangat penting sih. Soalnya jika kesehatan mental kita tuh terjaga, maka seseorang itu akan mudah dalam melakukan segala aktivitas. Dengan mood yang baik, seseorang itu akan tidak kesulitan untuk melakukan semua aktivitasnya. Jadi semuanya tuh bisa tertata dan berjalan dengan baik. Mungkin untuk dampaknya sendiri jika seseorang itu kesehatan mentalnya terganggu, seperti contohnya penurunan kesehatan fisik. Misalnya saja banyaknya tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar ataupun dari segi pendidikan sendiri, seseorang itu kadang merasa stres dan merasa
dirinya itu tertekan dengan beban-beban yang ada. Nah, hal itu kadang membuat pola makan seseorang itu jadi gimana sih? Jadi terganggu gitu. Nah, akhir-akhir ini kasus yang kita dengar nih, seperti banyak remaja-remaja yang mengalami GERD atau asam lambung. Seperti itu sih. Iya. Asam lambung juga bisa karena stres itu Iya, ya Kak iya. ya. Kalau dari dampak itu sendiri ya, seperti yang tadi Rina bilang, di kesehatan fisik itu bisa menyebabkan stres, Iya. kecemasan berlebih, terus juga bisa insomnia, self harm. Terus seperti kasus-kasus yang sekarang lagi booming itu kayak bunuh diri, yang mahasiswa banyak bunuh diri. Nah, terus juga gangguan kesehatan mental ini bisa berdampak pada konsentrasi dan produktivitas. Kayak untuk menyelesaikan tugas itu menjadi terganggu, tertunda-tunda. Terus dari secara emosional, gangguan emosional itu juga bisa mempengaruhi sih. Dilihat dari dampaknya yang tadi tuh kayak serem banget ya, sampai yang self harm, sampai bahkan ada yang bunuh diri. Nah, cara kalian menyikapi orang-orang yang seperti itu tuh bagaimana sih? Cara kalian melihatnya itu kayak gimana sih? Mungkin kalau pandanganku melihat orang-orang yang udah berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti self harm, terus mungkin kasus-kasus bunuh diri akhir-akhir ini yang melonjak. Iya. Nah, itu mungkin yang bisa kami lakukan untuk yang pertama itu adalah mengajak ngobrol. Biar mereka bisa membuka pikirannya atau meluapkan emosi-emosi yang ada di dalamnya. Tapi jika dia tidak mau untuk menceritakan masalah-masalahnya yang ada di pikirannya itu, seperti beban-beban yang ada di pikirannya, jika dia itu tidak mau, mungkin kita bisa menyarankan untuk ke yang lebih ahli, misalnya kayak psikolog atau psikiater. Nah, ya itu. Kalau misalnya psikolog udah nggak mampu juga nih, mungkin langsung bisa diarahin ke psikiater. Ya contohnya juga stres gitu ya Kak ya. Benar banget. Ya, Karena tugas-tugas mungkin ya dari dosen. Benar banget itu. Sangat benar. Tekanan-tekanan itu juga sangat mempengaruhi pikiran kita. Dan menjadi kadang suka deadline yang dekat ini tuh suka bikin ini tekanan buat kita. Iya. Jadi kayak mana nih yang harus kita duluin gitu kan. Padahal mungkin dari banyak dosen sih yang ngasih tugas gitu. Nah, tadi kan stres ya. Stres juga bisa bikin gak mood, sampai yang suka marah-marah gak jelas, suka sampai yang tiba-tiba diem aja. Nah, kalian tuh pasti kalian sering banget atau pernah stres lah ya. Nah, Dong. nah cara kalian meluapkan rasa amarah atau saat kalian stres itu gimana sih? kalau menurut aku pribadi sih, pengalaman aku dengan cara menangis sepuas-puasnya. Oh iya sih, Begitu menangis kita tuh meluapkan emosi kita dengan cara menangis, nah itu membuat diri kita tuh lega, kayak rasanya tuh lebih plong Iya, bener. gitu. betul. Dan menjauhi orang-orang yang berpotensi untuk menyakiti hati kita. Lebih baik menjauhi gitu ya. Yaps, benar. Mungkin kalau dari aku ya, kalau cara aku untuk menyikapi tekanan-tekanan yang ada, misal kayak atau mungkin lagi ada masalah gitu. Kalau cara aku itu dengan menjauh diri dulu dari sekitar, dan menjauh diri itu untuk aku lebih Membutuhkan waktu sendiri. membutuhkan waktu sendiri itu untuk introspeksi diri aku sendiri sih. Kayak sebenarnya aku tuh kenapa sih, kayak untuk mengenali diri lah intinya gitu. iya. Dengan cara itu sih lebih ke menjauh dulu dari Kayak menarik diri dari sosial, kayak menyendiri dulu lah intinya untuk introspeksi gitu. Seperti itu sih. Kalau dari aku biasanya ngelakuin hobi. Kan hobi aku tuh kayak mendengarkan lagu, nggambar kayak gitu. Misalnya aku lagi sedih karena ada yang nyakitin hati gitu, aku biasanya ngegambar. Gambarnya sesuai perasaan kayak gitu. Terus aku suka mencari orang itu untuk bercerita.
Kayak aku ya, kenapa, terus aku sedih kayak gini-gini. Aku kan tidak meluapkan semuanya. Curhat ya. Iya, Iya, benar. gitu. Curhat Mama Dede. Ya, enggak. Iya, kayak gitu. Iya. Kalau tadi aku pikir seperti itu. Nah, tadi kan dampak-dampak dari lingkungan sosial ya. Nah, kalau dari dampak teknologi sendiri seperti sosial media, itu tuh ada nggak sih menurut kalian tuh? Ada kayak sosial media. Nah, kebanyakan sekarang kan pengguna sosial media itu menggunakan TikTok ya. Ya, Nah, banget ya. TikTok itu tuh batasan umurnya nggak ada. Jadi Iya. semua umur bisa mengakses aplikasi tersebut. Dari yang kecil banget Iya. juga udah. Pasti pernah lewat ya FYP kalian kan? Iya, benar. Apalagi anak kecil tuh sekarang kalau misal nangis terus dikit-dikit langsung dikasih handphone. Nah, kan kita nggak bisa kontrol tuh kadang kalau nggak diliatin. Nah, terus di video TikTok itu tuh pasti kalian pernah, mungkin salah satu video atau 2 video gitu, pasti kalian pernah baca di komen kayak head comment, kayak body shaming, terus bawa-bawa apa gitu kan, yang dimana itu merugikan orang tersebut yang membuat video tersebut. Nah, bisa jadi nih misalnya orang yang membuat video itu sebelum ngupload video itu dia merasa senang karena dia bisa Mengekspresikan kebahagiaannya. ya, dengan mengupload video itu. Terus setelah dia membaca komen di mana itu ada head comment, itu dia jadi emang aku kayak gini ya, emang kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor dia bisa jadi insecure, menjauhkan diri, terus dia mungkin jadi berpikir buruk tentang dirinya sendiri gitu. Nah, itu kan bisa menyebabkan kecemasan juga. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan. Nah, kadang yang muncul-muncul di komen itu, kadang itu juga bisa mengarah ke pelecehan seksual. Ya, benar. Bener banget. Seperti yang viral-viral pada akhir-akhir ini, yang seorang konten kreator itu menyebabkan seseorang itu menjadi benci dengan dirinya sendiri, gitu. Dan itu sangat berdampak kepada psikis seseorang atau kesehatan mental seseorang, gitu sih. Kayak insecure kalau misalnya di head comment tentang body shaming gitu, juga kadang membuat dirinya tuh merasa tertekan. Kayak kasus-kasus yang misalnya kayak maaf nih Lucinta Luna gitu, dia kan sebenarnya banyak banget head comment buat dia gitu kan. Iya. Nah, kadang dia tuh kalau di sosmednya tuh suka bikin IGS atau Instastory tentang kenapa sih orang-orang tuh nge-hate padahal ini kan kesenangan aku gitu kan. Jadi kayak gitu tuh mungkin sebenarnya yang dilakuin sama Lucinta Luna tuh juga salah. Cuman dari pribadinya dia tuh kadang ini tuh kepuasan aku, ini tuh buat kebahagiaan aku gitu loh. Kadang kayak gitu suka bikin tekanan-tekanan dan mungkin bisa bikin stres dia gitu. Jadi sosial media itu juga sangat berpengaruh sangat besar. dengan kesehatan mental seseorang ya. Iya, benar. Bisa bahkan kata-kata itu juga bisa membunuh mental seseorang. Benar banget. Jadi kita harus menjaga kata-kata ya, guys. Benar. Kata-kata sangat menyakitkan Berkata secukupnya. dan memikirkan perasaan orang Nasib lain. orang lain. Sebelum kalian mengetik tuh kalian tuh harus berpikir panjang Berpikir. dulu gitu. Iya. Apakah Jangan asal pernyataan kalian tuh membuat orang lain itu merasa tersinggung atau enggak gitu. Jadi harus pintar-pintar kita untuk mengolah kata dan berbicara lah gitu. Jangan lupa juga buat menghargain orang. Kalau diri kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Benar sekali. memanusiakan manusia. Kadang itu suatu yang sering terlupakan. Ya. Pengennya cuman pengen dihargain doang, tapi nggak mau ngehargain orang Ada lain. feedback. Iya. Benar. Tinggalkanlah yang kayak gitu. Cut off kalau bisa ya guys. Yang mungkin bagi teman-teman yang kayak merasa sudah mentalnya merasa sudah down banget, sudah rusak, itu lebih baik ke pihak yang lebih Berwenang. profesional seperti ke psikolog maksudnya, Iya, benar, psikiater. Terus
Ya, mungkin segitu dulu perbincangan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik-baik bisa diambil dan yang negatif jangan diambil. Ya, Nah, terima kasih udah datang nih, sama. sudah berbagi cerita kepada kami ya. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.